6 bulan kemudian saya khotbah lagi di situ. Dia ada sudah. Begitu keluar, Pak Pendeta kita makan ya. Ini membawa kebinasaan ya. Terus mama saya bilang, Yohan, kasihan ya dorang. Yesus datang buat yang begini. Saya bilang, tapi mama, jadi kemasukan roh Papua juga. Tapi mama, mereka merugikan saya. Mama boleh bicara, tapi saya yang bayar. Mama bilang, nanti Tuhan bayar buat kamu. Pak Pendeta mau makan di mana? Saya bilang, terserah. Terus dia bilang, restoran yang waktu itu enak Pak Pendeta. Istri saya itu di kos, saya kasih di Wisma. Mereka bilang enak. Di situ aja Pak Pendeta. Saya jawab apa dengan hikmat? Tulus boleh, tapi harus pakai hikmat tadi yang kedua. Saya bilang, setutu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang tetap, Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami, Tuhan yang bisa mengasihi kami dan mengerti kami, dan ajar kami juga Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, anak-Mu yang memiliki juga sifat dan juga karakter seperti Engkau. Ajar kami untuk memuliakan dan selalu bisa menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk nafas, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih untuk kecukupan. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, berkati dan ajar kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat yang hari ini menjadi ayat emas. Bahkan meskipun saudara belajar tentang firman, ataupun katakanlah Anda masuk di dalam sekolah teologi ya, kalau Anda belum atau saya belum mengenal ayat ini dengan baik, maka sesungguhnya ayat ini mencakup dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Justru dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di sini kita bisa belajar itu bergantung, bahkan ada di dalam ayat ini. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 3 ayat 16. Mari baca bersama-sama. Dari dasar kekristenan, bahkan dasar kenapa kita percaya kepada Tuhan. Ayo baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Dapat semua? Saya lihat muka-muka yang hafal ini, ya, muka-muka yang terkejut ya. Dan lihat ayat ini luar biasa. Baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Ayat ini bisa kita kenal ketika manusia itu jatuh dalam dosa, saudara. Ketika mereka, Adam dan Hawa, itu tidak taat. Bukan persoalan buahnya, saudara. Bukan masalah pohonnya. Bukan tergantung situasi dan kondisi. Tetapi ini bicara tentang ketidaktaatan. Ada satu hal yang membuat Tuhan senang terhadap kita, when you obey Him. Ketika saya dan Anda itu bisa taat kepadanya. Sudah diberikan hukum, perkataan, tapi dua manusia ini tidak pass the test. Anda lihat bagaimana Tuhan datang kepada mereka dan berkata, don't touch, even don't eat buah ini. Sudah dibilang, saudara. Bahkan ada begitu banyak ribuan pohon, buah-buahan yang harusnya bisa dinikmati. Saya dan Anda sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus, tapi seringkali nggak taat. Dan luckily kita punya Tuhan yang baik.
Amin, saudara. Kalau saja seandainya dia pakai hukum-hukum dunia, tidak ada satupun yang bisa selamat. Tapi hari ini dia tunggu saya dan Anda sedemikian rupa. Anda bisa bayangkan untuk kebaktian 2 jam, 1 jam setengah, bahkan gereja Anda dan saya ini 1 jam saja berubah jadi 1 jam setengah saja. Udah banyak yang lihat-lihat jam, banyak yang lihat-lihat ayat, tutup Alkitab, mata terpejam-pejam, merem melek lagi, merem melek lagi. Kayak seolah-olah ini ibadah tuh satu kekejaman atau siksaan gitu. Tapi tambahkan ketaatan ketika Anda beribadah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saya dari jam 10 sudah. Dan untung Natal yang pertama ada di Jazz. 5 kali saya ibadah. Nggak masalah, kenapa rumah saya di atas. Dan Tuhan itu begitu baik. Bahkan sebelum, aduh enak nih kalau lihat lampu begini ya. Rumahnya dari tadi jam 10 sampai jam 2 belum dinyalakan. Gara-gara saya ngomong tentang tidur, dinyalakan saudara. Supaya saya bisa melihat wajah-wajah. Kenapa ya kalau ibadah tuh banyak wajah-wajah yang seperti mau diinfus gitu ya. Yang udah. Tadi malam saya tidur 1:30 pagi. Saya dari Bandung 3 hari. Sampai di sini jam-jam 8:30. Terus masih ngobrol sampai jam 1:30. Ibadah pertama 10 sampai hari ini. Bahkan saya sedang berpuasa makanan. Yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk berat badan saya. Karena untuk menyambut Natal nanti tanggal 12, supaya jas saya cukup, supaya celana saya cukup. Saya udah tarik-tarik, ternyata nggak cukup. Saya bilang, Tuhan, kenapa nggak cukup? Tuhan bilang, nah lo rakus, nggak jaga badan. Seandainya kau taat, saya pernah 70 kilo, tapi nggak taat gitu. Lihat makanan dalam nama Yesus, makanan favorit apalagi. Dan yang menyediakan nggak jauh, itu istri saya. Istri saya selalu bilang, jaga badan tuh, perut mulai putih. Saya senang disebut putih. Oh udah keputihan ya? Enggak, putih singkatan perut timbul. Engkau udah mulai ngorok ya. Jadi saya berusaha dan saya janji sama Tuhan mulai jam 12 malam. Saya bilang, Tuhan saya mau puasa. Tuhan bilang, dari dulu kau begitu. Ya, lumayan saudara, belum kelihatan maksudnya. Ayo kita lihat ayat 16. Kalau Anda lihat di sini ada 2 kata yang memberkati. Pertama karena, dan yang kedua supaya. Jadi kalau dari Tuhan ada alasan kuat, karena. Kenapa dia datang ke dunia ini? Karena. Amin. Amin saudara. Kenapa Anda pergi ke gereja? Karena gitu loh. Kenapa Anda pergi ke gereja? Enggak, cuman mau duduk-duduk aja. Enggak. Kenapa Anda beribadah? Karena gitu. Alasannya kuat enggak? Tuhan punya alasan dan jawaban yang kuat. Karena apa? Lihat, perhatikan. Because of love. Halo. Because of what? Love. Dia bisa datang ke dunia dengan alasan apapun, tapi dia ambil satu alasan yang kuat, love. Tidak ada lagi kata sifat yang lebih hebat dari love. Prove me. I challenge you. Ada. Alasan yang paling kuat adalah love. Bahkan Alkitab katakan yang tinggal nanti adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kalau Anda mengasihi istrimu, Anda nggak mungkin berzina. Nggak mungkin. Because why? Because you love your wife. Kalau Anda mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Anda tidak akan pernah bisa menipu. Nggak akan pernah ada tipuan itu. Ditipu bisa, tapi menipu no. And I've been through. Saya ditipu berkali-kali. Ditipu berkali-kali. Oleh siapa? Anak-anak Tuhan. Siapa itu Pak anak-anak Tuhan? Orang Kristen. Yang kalau di gereja saya mau tagih hutang, ada saya bilang, Tuhan, kenapa dia begitu? Ya, nggak tahu. Karena dia hidup di dalam ketidakpunyaan kasih. Dia bilang, saya akan kembalikan uang pendeta. Sampai detik ini Pak, Bu, saya dicap oleh seluruh keluarga saya, lo bodoh, goblok, tolol. Saya terima itu. Tapi saya mau perkarakan, Tuhan bilang, do you have love in your life? Saya bilang, I have not.
So, kata Tuhan, I have to do something. Tuhan bilang, no. Do you have love in your life? Saya bilang, I have, Lord. So, why do you hate him? Saya bilang, dia pinjam uang sama saya. Terus kata Tuhan, dia tidak kembalikan. Tuhan bilang, gue udah tahu goblok. Terus apa? Enggak, saya mau revenge. Saya mau adukan ke polisi sampai tingkat tertinggi. Tuhan bilang, is that love? Saya bilang, no. So, kalau aku diamin berarti aku orang goblok di dunia. Tuhan bilang, memang lo goblok. Kalau kau berani pinjamkan itu uang, kau juga harus berani terima dia tidak mengembalikan. Capek gak tuh dalam Tuhan? Capek. Tapi Tuhan bilang, kenapa kau kasih pinjam? Saya bilang, no. Kau kasih pinjam because you love him, her, them. Jadi siapa itu? Satu keluarga. Saya kesian. Ternyata itu bukan kesian. No. Ya udah. Hanyut ke bawah banjir. Sampai detik ini. Tapi waktu saya bilang, I forgive them. Yes. It's one of my character. I forgive them. Yes. Dan saya lihat juga janjinya tetap. Enggak berkekurangan, enggak berkekurangan. Juga enggak untung berlebih-lebihan, enggak. Tapi enggak berkekurangan. Ada saja Tuhan berikan orang-orang lain datang kepada saya. Dan saya yakin itu because of his love. Sampai hari ini. Bahkan duduk di bagian kanan. Ya, itu mereka yang juga melayani Tuhan. Itu salah satunya, itu yang pernah memberkati saya. Dan juga yang sebelah kanan bukan pernah, masih memberkati. Masih. Ya. Jadi saya mau katakan buat Anda kehilangan sesuatu, tapi Anda dapat Yesus. Anda kehilangan sesuatu, Anda akan punya banyak hal. Saya punya teman itu di Santero, Indonesia, bahkan dunia. Kalau saya pergi kemana-mana, telepon satu kali atau saya nggak usah telepon, mereka telepon. Pak, mau ke Singapura ya, dengar-dengar. Iya. Kapan Pak? Ya dalam 2-3 hari. Pak, nginep di apartemen saya ya Pak. Saya bilang nggak usah. Maksudnya nggak usah pikir macam-macam gitu. Pak, sama istri ya, sama anak-anak. Pak, saya punya apartemen kosong because of his love. Nggak perlu bayar. Berapa hari Pak di sini? Mau bilang seminggu nggak enak. Saya bilang 3-4 hari, nanti 2 harinya kemana? Saya bilang mungkin Pak, udah selama mungkin nggak apa-apa. Saya nggak sewain kok. Tuhan makan di Singapura loh Pak, dengar baik lagi, di Singapura. Itu negara orang. Lagi duduk tiba-tiba ada aja, Pak Yohan! Dan anak-anak dan istri saya bilang berkat. Terus saya bilang, sama siapa? Itu sama suami. Apa? Ini idola kamu. Pak. Terus suaminya, ayo Pak Yohan. Saya kalau di Jakarta susah ketemu Pak, karena saya juga punya gereja di tempat lain. Duh Pak, gimana kabar? Duduk. Terus Bapak mau kemana? Pak, makan. Emang tujuan saya mau makan. Pak, mau makan apa? Saya bilang, enggak, saya sih cuman ya ngopi, ngeteh. Jangan gitu Pak. Saya pesenin ya. Dalam hati saya kan, kau yang mengatakannya, bukan saya. Saya belum pilih, dia udah pilih semua. Ini Pak ya, Pak, babi hong mau? Enggak, saya nggak makan babi. Kenapa? Saya kesian sama babi. Nanti punah dia gitu. Enggak makan babi? Enggak. Makan apa lagi? Ya ini bisa Pak, ini. Dia pesen satu makanan. Dan pulang gitu. Masih lagi Pak, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya mau memberkati Pak Yohan, tapi nggak kesampaian. Dalam hati nih, sampai loh hari ini, sampai hari ini. Pak, ini ada sedikit berkat dari Tuhan. Tuhan lagi. Pak, besok kalau ke bandara saya yang antar ya. Tuhan lagi. Pak, aduh, besok kita atur makan lagi. Pak. Iya dong, dalam hati saya biar seminggu lah. Ya kan? Tuhan dikesuat. Terus saya ingat itu utang. Saya udah lupa lagi. Saya lihat kasih Tuhan luar biasa. Supaya apa? Ada kata supaya di sini. Supaya apa? Kau diberkati. Amin. Supaya apa? Ada juga alasan yang kuat supaya kita diberkati. Supaya saya dan Anda tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, what is the meaning of his love? Kenapa dia pilih kasih? So, what kind of love that he has?
kasih yang seperti apa yang dia punya? Coba lihat lagi ayat ke-16. Karena apa saudara? Begitu besar. Apa? Begitu besar. Orang mau coba-coba, itu kan terjemahan bahasa Indonesia Pak. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Lebih hebat. Inggrisnya bilang, enggak Pak, cuma dua huruf S and O. Coba baca di terjemahan ini. For God so loved. Jadi bahasa Indonesia aja Pak, yang mau ambil terjemahan yang supaya kelihatan gede-gede banget. No, Inggrisnya juga demikian. Kalau tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, begitu besar. Besar sudah besar, tambah begitu besar. Dalam bahasa Inggris S and O, you have to read it, you have to write it down, you have to say like this, for God so loved the world. Karena begitu besar, berarti so-nya, O-nya panjang. So besar. Jadi yang pertama, unlimited love. Halo, nggak bisa, aku nggak bisa mengampuni. 3 kali Pak dia selingkuh. Dulunya Pak, dia yang kejar-kejar saya. Sekarang apa? Dia selingkuh udah 3 kali Pak. Saya pakai ayat ini, for God so. Udah Pak, ini beda sama selingkuh Pak. Tapi kasih Tuhan itu begitu besar. Dengan harapan apa? Supaya saya dan Anda memiliki dan mempraktekkan kasih itu. Kita kadang-kadang betul nggak? Males gue ke GSJS lagi. Kenapa? Ngantri. Terus nggak dikasih minum. Ya beli sendiri dong. Terus panjang. Terus kadang-kadang jam 12 kurang baru selesai. Terus banyak terus. Capek. Kadang-kadang dapatnya yang di atas. Terus kadang-kadang dapatnya yang di bawah sini. Tapi kalau kau punya kasih Tuhan yang so it doesn't matter at all. Nggak pusing gitu. Amin saudara. Biarpun kita lihat kok nggak cocok dengan harapanku, nggak apa-apa. Pak Yohan begitu. Saya bilang saya nggak begitu, tapi berusaha untuk begitu. Kadang-kadang kayak apa ya? Makan pagi kita lihat juga duduk. Saya tanya sama istri saya, Ma, ada makan pagi apa? Aku nggak masak deh. Karena aku harus anterin orang untuk apa? Untuk DSA atau untuk imunoterapi. Ada orang-orang yang dia nggak kenal Pak. Kenapa kamu bawa mereka? Ya karena ya kesian aja Pak. Ada yang pendarahan otak, ada yang pecah pembuluh darah, kesian. Kalau nggak ditolong udah hampir stroke. Ini cuma makan pagi. Dia pergi. Kamu mau makan apa? Nggak usah. Kenapa? God's love, unlimited. Jangan hanya cuma sebatas makanan ngambek gitu. Sebatas rumors, isu, gosip, cerai kita. Baru gosip, baru rumors. Enggak Pak, ada buktinya, ada tandanya. Udahlah. Tandamu itu lebih kecil daripada tanda Kristus. Tersalib dan disalib. Bahkan ditelanjangi. Anda belum ditelanjangi. Baru ditelanjangi dalam bentuk kata-kata udah sakit. Yesus physically ditelanjangi. Dan konsili Vatikan kedua itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa dia dipakaikan kain telanjang, naked. Hari ini saya mau katakan buat Anda, biarlah kasih Tuhan juga ada pada kita. Enggak akan pernah kita cerai, enggak akan pernah. Kita disakiti, kita balas dengan kasih Tuhan. Goblok dong Pak, bodoh Pak. Oh, Tuhan gak pernah goblok dan tolol. Dia tahu persis bagaimana untuk menangani suamimu atau istrimu. Dia tahu persis. Pakai itu kasih Tuhan. Melayani juga pakai kasih Tuhan. Saya sudah 50 tahun melayani Tuhan. Dan saya 25 jalan 26 tahun full timer. Dan saya gak pernah mau balik lagi. Karena saya tahu penderitaan adalah bagian pelayanan. Saya tahu juga untuk bayar itu harga. Pikul itu salib, saya tahu itu. Dan kadang-kadang pergi ke pelayanan nggak sesuai dengan harapan saya juga, banyak. Ada hal-hal yang membuat saya, saya pernah masuk ke satu persekutuan itu di Senen, di lantai 2, penuh semua keluarga prasejahtera. Dan kalau kita masuk itu saudara, ternyata mereka itu full.
dan penuh sesek. Mereka nyanyi itu begitu semangat. Wah, dalam nama Yesus, dalam nama, lompat-lompat. Dan waktu kita masuk, itu maaf ya, baunya setengah mati. Karena mereka tidak punya ventilasi untuk udara. Begitu masuk, istri saya di depan, dan istri saya yang pertama muntah, muntah. Sampai dia, oh, Pak, gue mau muntah, ayo ke bawah. Karena WC-nya ada di bawah. Dia muntah di situ. Udah selesai, saya bilang kamu di bawah aja, aku naik. Enggak, aku mau naik. Tapi bau nggak apa-apa, karena gue udah muntah. Seluruh isi perut udah keluar. Saya bilang tarik nafas 1, 2, 3. Yuk masuk. Ya kan nafas kita terbatas, harus dikeluarkan. Begitu baru saya udah pusing. Tiba-tiba saya ingat itu nama. Dalam nama Yesus, jangan biarkan aku muntah. Bukan soal untuk diri saya nggak mau juga dianggap nggak biasa. Kayaknya mereka terhina. Saya bilang kuatkan dan teguhkan saya. Nyampe, tiba-tiba Tuhan berikan bau yang beda. Bau dari kerajaan sorga. Saya cuma bilang, biar saya nggak muntah. Aduh, itu semua basah kuyup. Kayak mereka itu udah mandi di mana. Dan mereka lihat saya, Pak Johan. Aduh Tuhan. Saya bilang itu gaya salib. Udahlah, gaya biasa aja, gaya orang Jawa. Shalom gitu. Ini gaya Manado Batang. Saya bilang shalom. Akhirnya dia peluk saya, masa saya tolak, sorry. Ini nggak berlaku dalam hidup saya, sorry. Basah. Maafkan saya, segala bau dari situ. Itu saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan, oh my God. Nah, saya ingat aja itu, bagaimana dia disalib. Dia bilang, aku menderita. Saya bilang, kamu pilih mana? Hotel bintang 5. Pilih di mana? Restoran. Di mana? Yes, ini indah. Habis di situ, basah. Dia peluk saya sehangat-hangat. Oh, Yon, saya ngefans. Saya mau bilang, saya anti. Udah selesai, wakilnya, Pak Johan. Aduh, terus ada 8. Itu dia pimpin pujian. Itu keringatnya netes. Saking panas. Tapi di menit ke-3, ke-5, ke-7 bebas. You know why? Karena emang udah over limit gitu. Jadi kita kayak ada di tengah-tengah gitu. Dan saya lihat kekuatan Tuhan, dia kasih. Istri saya nggak muntah sampai selesai. Wah, ada kuasa dalam darah tuh. Gue injek kedorong-dorong karena penuh sesak. Saya khotbah di sini, itu orang di situ duduk, lewati juga. Begitu selesai, tuan rumah bilang, aduh Pak, luar biasa. Saya tanya, you ada di mana? Di bawah Pak. Dia pemilik salon. Dia tadi nggak masuk. Saya nggak kuat Pak. Lo kenapa bikin dong ini persekutuan? Lo jebak gue dong, ya kan? Dia bilang, iya Pak, saya tahu Pak Yohan pasti nggak tolak. Gue sih sebenarnya mau tolak. Saya udah di dalam, nggak mungkin saya keluar. Dan dia bilang, Pak nanti diundang lagi mau ya Pak? Ya tergantung lah. Lihat situasi kondisi lah. Yang penting gue udah lulus gitu. Dan mereka kemudian, oh Pak Shalom, dikasih persembahan. Saya bilang, bagi aja buat mereka. Untuk apa? Itu beli itu, exhaust ya, beli itu, beli kipas angin dah. Kenapa? Itu hancur-hancuran begitu. Belinya bagaimana? Ini uang persembahan. Kurang kayaknya Pak. Ya udah, pokoknya Tuhan nanti cukupkan. Begitu besar, unlimited. Jadi jangan pikirkan untuk dapat kembali. Nah, tapi Tuhan di tempat yang maha tinggi akan mengembalikan engkau dengan berkatnya yang luar biasa. Yang kedua, selain unlimited love, Alkitab katakan kasih Allah akan dunia ini. Dia nggak bilang akan surga, dia bilang dunia ini. Di mana itu dunia? Mall of Indonesia. Di mana itu dunia? Ngantri di Mall of Indonesia. Di mana itu? Itu orang-orang yang sedang berputar-putar di MOI. Universal love. Jangan Anda cuma hanya mengasihi, maaf nih, karena kita satu suku. Saya punya banyak teman Chinese. Itu gaulnya ya Chinese juga. Bahasanya juga kalau ngomongin orang Chinese juga. Bocengkalanya, tinggal makan ke ya. Jadi saya masuk, ada apa nih ya? Dia bilang, kena mention ke ya. Nah, mereka terima saya waktu saya bilang, ibu saya itu, bapaknya China. Oh, kena kangkang ke ya. Bengkong ya, tangan ya. Saya bilang yang Batak kesian. Batak cuma lihat. Kayaknya ini mereka bicara tentang kita ini. Sebelum di gaspol, saya bilang, tidak. Dia justru kagum akan engkau. Kenapa?
itu ada suku lain bisa mingle dengan kita. Ke WC saya tanya teman saya, kamu tadi ngomong apa bahasa Cina? Itu baca kurang ajar. Wah benar juga. Ampun. Terus saya bilang nggak boleh gitu. Yang Jawa sama Jawa, Sunda sama Sunda nggak boleh gitu. Kita harus mingle. Amin sana. Saya punya banyak teman Chinese, saya punya banyak teman Batak. Itu pengacara itu teman saya semua itu. Dari pengacara yang gede, tinggi sampai yang kecil. Kemana-mana kalau Pak Pendeta, saya diberkati oleh pengacara. Saya bilang Tuhan mengasihi segala bangsa, itu orang Batak. Amin Pak Pendeta. Saya lagi mau tanya ini ancaman atau apa ini? Amin. Begitu keluar itu pengacara orang Batak peluk saya. Pak Pendeta, kita harus saudara. Amin, terkenal. Saya bilang amin ya bang, amin Pak Pendeta, amin. Saya kenal juga orang Papua, preman. Kalau lihat saya orang Ambon, Pak Pendeta. Saya bilang, iya ada apa? Pak Pendeta luar biasa ya, amin. Pak Pendeta, amin Pak Pendeta. Pak Pendeta Tuhan mengasihi ya, amin. Pak Pendeta kita makan apa tidak? Habis keluar dari satu gereja itu ada di Jakarta Pusat. Pak Pendeta kita makan ya, amin. Ya dia ajak makan berarti siapa yang bayar? Yang ngajak lah gitu. Saya bilang oke, di mana? Terserah Pak Pendeta. Kan Pak Pendeta yang bayar. Lalu saya tanya, siapa yang ngajak? Saya. Siapa yang bayar? Pak Pendeta. Mau udah makan. Saya ajak makan di restoran Padang. Rame-rame dengan keluarga saya 23 orang. Mereka berenam, bertujuh, 31 orang. Makan perjamuan terakhir. Yesus di tengah. Saya bilang, Bung, brother, makan. Terima kasih Pak Pendeta. Habis makan, selesai, mau dihitung. Tiba-tiba nih, maaf nih orang Papua bilang, bisik-bisik di antara mereka. Saya pikir kurang, jadi saya bilang, mau makan tambah? Tidak. Ternyata diberesin itu, meja diberesin, jadi semua yang masih tersisa di meja itu dibungkus. Saya mau bilang, beda ini, Papua dan Padang beda. Kalau di Padang itu, yang dihitung yang cuma dimakan. Tapi kan saya nggak enak lihat mereka bertujuh. Mereka bilang begini, sayang ya Pak Pendeta. Iyalah sayang. Dalam hati saya juga sayang, kenapa saya makan dengan kalian gitu kan. Selesai semua, 28-30 orang. Mendekati 10 juta itu. Saya lihatin mereka. Saya mau bilang, kalian bertanggung jawab. Karena kayak telur 2, 1 diambil, 1 dihitung, bungkus. Ada yang daging tuh, rendang, ambil 1, 4 dihitung. Jadi semua, sampai itu orang tuh langganan saya kan, Pak ini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena tujuannya liatin saya. Sayang Pak Pendeta. Saya bilang, iya Tuhan sayang kau. Kalau saya sih rada-rada, tapi Tuhan sayang kau. Gitu selesai saya jalan. Oh Tuhan. 6 bulan kemudian saya khotbah lagi di situ. Dia ada sudah. Begitu keluar, Pak Pendeta kita makan ya. Ini membawa kebinasaan. Terus mama saya bilang, Yohan, kasihan ya dorang. Yesus datang buat yang begini. Saya bilang, tapi mama, jadi kemasukan roh Papua juga. Tapi mama, mereka merugikan saya. Mama boleh bicara, tapi saya bayar. Mama bilang, nanti Tuhan bayar buat kamu. Pak Pendeta mau makan di mana? Saya bilang, terserah. Terus dia bilang, restoran yang waktu itu enak Pak Pendeta. Istri saya itu di kos, saya kasih di Wisma. Mereka bilang enak. Di situ aja Pak Pendeta. Saya jawab apa dengan hikmat. Tulus boleh, tapi harus pakai hikmat tadi yang kedua. Saya bilang, so tutup. Udah tutup itu. Akhirnya kita bawa aja di restoran biasa. Oh dia makan mau bungkus-bungkus lah, ya kan? Restoran apa? Sunda. Mereka bilang, aduh ini enak, dia punya tanaman. Dia bilang tanaman. Saya bilang, ini sayur bukan tanaman. Dia bilang, ini kalau di Papua di tanaman. Ya sudah, makan aja, makan. Terus dia tanya, mana daging? Ini tanaman semua. Daging sesekali aja gitu. Dan waktu saya datang ke Papua, saya diberkati di Papua. Diberkati di Papua, karena lakukan itu. Lihat, yang kedua ini, to the word. For God so loved the world. Gara-gara dia muslim, kita nggak bisa mengasihi, tidak. Waktu 98, siapa yang berdiri di rumah saya yang lama? Muslim, berdiri. Begitu ada arak-arakan, Allahu Akbar. Itu depan rumah saya balas, Allahu Akbar. Terus mereka, ini rumah siapa? Jangan diganggu ini. Mak di kipe loh. Tuh.
ini pendaringan nasi gua, lo mau coba-coba di sini? Karena dia lihat salib di depan, di pintu saya. Siapa yang taruh salib di situ? Itu orang yang nggak punya hikmah, istri saya. Saya udah bilang, ini bukan kompleks. Dia bilang nggak apa-apa, kita kasih lihat kita punya iman. Di mana? Di depan pintu. Gue sudah. Aduh, saya bilang mama. Akhirnya gitu orang-orang pada lihat, terpancing. Tapi mereka walaupun tidak melakukan sesuatu, tapi mereka berdiskusi. Yang ini jangan, jangan. Kita berhadapan-hadapan. Saya cuma dengar, wow, luar biasa. Kenapa? Nah, tiap kali istri saya keluar, itu orang-orang, maaf nih, orang-orang kampung di situ. Bu, tante, ada apa ya tante? Nggak ada apa-apa. Dia cuma lihat istri saya, ada apa ya tante? Nggak ada apa-apa. Terus saya bilang, bukan nggak ada apa-apa. Dia lihat lo ada sesuatu. Apa kata istri? Kefret. Oh gitu ya Pak ya? Enggak, gue lihat sebagai manusia kefret. Karena dia langsung, tante ada apa ya? Ada apa? Bagi udah. Mas, sini mas, bang, sini. Anak kebiasaan begitu. Hari pertama 4, hari kedua 8. 12 Lebaran datang ke rumah saya, satu kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang waalaikumsalam. Saya bilang minal aidin wal faizin. Amin Pak Pendeta ya, sama-sama Pak Pendeta. Nggak keluar, nggak bubar, berdiri di situ. Saya bilang Tuhan kenapa dia nggak pulang? Tuhan bilang pakai otak lo. Kefret. Saya bilang iya, gue kenapa jadi lupa ya? Kenapa bini gue suruh gue enggak? Akhirnya itu amplop habis. Dia bilang pelan-pelan ya, saya bilang pelan-pelan. Udah, ya Allah. Boleh beda iman, tapi satu kasih kan gitu. Saya kasih mereka. Terharu saya lihat muka-muka mereka. Istri saya ternyata lebih hebat lagi dari saya. Dia kasih itu sarung, dia kasih itu topi, peci. Minal aidin ya Pak, minal itu tukang beca bos. Yang biasanya itu turunan senang, maksudnya kalau turun kan dia senang. Karena ringan kan turunan. Aduh tante, biar Tuhan dia nggak bilang tuh, biar Allah ya subhanahu wa ta'ala. Anda pikir doa dia nggak bermanfaat? Bermanfaat karena itu satu hak, cuma satu Tuhan, gak ada yang lain. Ya, biar Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, makasih. Sama saya juga, Pak, makasih Om. Sampai pernah kelebihan kasih. Saya ulang tahun. Baju saya merek Bos, dia kasih tukang beca. Gue mau pakai kemana itu bos? Mah, baju gue kemana itu? Aduh, mau lo cari pembantu. Mana bos itu baju bapak? Nggak ada bu. Udah cari. Seminggu nggak ada apa. Coba periksa di laundry, nggak ada. Ibu nggak pernah store di sini. Saya bilang ya udahlah, ini pasti ada kuasa kegelapan. Wah, saya lagi pulang habis pelayanan. Saya lihat itu tukang beca pakai baju putih. Mana ada sih sejarah tukang beca baju putih lengan panjang, nggak ada. Saya gini, Tuhan bilang, tuh bos lo ada. Wah ampun Tuhan Yesus. Bini gue emang keliwat. Saya turun, saya bilang, Ma udah ketemu? Enggak, udah Pak lupain aja. Lupain bagaimana, gue udah ingat sekarang. Bagaimana lo ingat? Tuh ada di punggung tukang beca. Mana? Oh iya loh. Gue sebenarnya mau kasih yang lengan pendek. Oh di situ ya Pak. Udah gini aja Pak, minta aja lagi. Nggak usah, ngapain? Ya nggak. Wah saya lihat itu udah hitam sudah. Dia nggak tahu nih. Teman saya bilang, waktu pesta, kamu nggak pernah pakai lagi tuh baju, kemana ya? Aduh, gimana pada saat lo nggak lihat gue pakai? Di mana itu tukang beca? Ya. Dan saya bilang sama istri saya, aduh lain kali lo lihat-lihat, gue nggak tahu. Gue cuma lihat ada baju cocok, gue kasih sama dia. Mama, kasih yang lain, kayak udahlah, nggak usah dipikirin Pak. To the world, apa beca? Datanglah suami istri, assalamualaikum. Istri saya lagi nyapu, waalaikumsalam. Bu, tante boleh ngomong nggak? Masuk ke ruang tamu. Begini ceritanya, Betawi. Ya, kami mau pernikahan, anak kami mau kawin. Oh syukur deh. Terus mau pakai itu jalanan depan ibu, nanti ditaruh itu tuh Bu, ditaruh apa namanya tuh tenda. Oh iya nggak apa-apa Bu, maaf ya Bu, ini kan 2 hari 2 malam, jadi bapak ibu tolong mobilnya dipindahin. Saya marah loh. Rumah siapa? Rumah gue. Terus kawin siapa? Gue. Yang harus pindah mobil siapa? Bapak.
Kita hari Jumat udah pindah, kan hari Minggu kan kita mau khotbah. Daripada nggak bisa keluar, ngedangdut saudara. Budung, bang, 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 Jumat kita datang masih ngedangdut. Minggu kita datang masih begitu saya masuk, Om, saya bilang gimana? Sebelum Om, sampai Minggu malam. Saya bilang sama istri saya, nggak bisa kita masuk. Sebelum pesta dia bilang, Tante mau pinjam duit. Tahu nggak di otak saya? Asin angus. Ini kalau nggak asin angus. Berapa pinjamnya? Berapa juta mah? Berapa? 10 juta. Istri saya gemeter. Akhirnya ya kumpul-kumpul lah, sian. Jadi pas nikah nih, Tante udah selesai, itu semua tuh duitnya tuh Tante Om, kita kembaliin dia sama Om Tante. Oh iya. Terus kan kita masih jualan, gado-gado. Ya udah tiap hari ambil aja Tante Om. Tiap bulan kita bayar. Mana tega sih gua ambil uang gado-gado begitu? Saya bilang, kayaknya kayaknya penipuan nih dalam hati nih. Ngobrol di kamar lama. Jadi gimana? Nggak tahu lo gimana. Tapi ini sudah udahlah. Kita ada 7, kurang Tante Om. 3 juta lagi dari mana? Lu cari aja sendiri. Pelayanan, kumpul-kumpul ke sini. Endang. Sampai saya mau utus tuh anak-anak saya, kalau liatin apa tuh amplopnya dapat berapa tuh? Biar tuh tuan rumah nggak ambil. Selesai. Nggak naik. Liwat aja tuh beca. Terus kita, kayaknya dia membayar mah. Tegur misalnya, Bang, Tante, maaf Tante nih, karena satu dan lain hal belum bisa bayar. Terlambat Tante, minta waktu 1 minggu. Masuk bulan yang kedua, kan nambah lagi jadinya. Tiap bulan kan, nambah lagi. Capek nih. Gitu dia lewat lagi, saya panggil, Mas sini, udah ketakutan. Ya Om, maaf Om, gini aja lah. Karena Tuhan itu hebat dalam hidupku. Hari ini pulanglah dalam damai Tuhan. Nggak usah bayar. Tapi muka saya beda, nggak usah bayar. Ya. Om terima kasih. Om ya Allah, ya Allah. Dia ngomong gini, Tuhan Om hebatnya. Iya. Kalau nggak ada Tuhan gue isep darah lo, tau. Dia lewat aja terus. Tapi ada aja berkat, ada aja. Orang lah bikin pernikahan, nggak pakai duit saya tapi. Orang Chinese kan gitu. Om, anak saya mau nikah. Oh iya, terus Om doain ya, amin. Terus Om berkati, oh amin. Terus dalam hati saya, jangan pinjam duit nih, karena kasus Abang Beca udah terjadi nih. Begitu selesai, tek. Maaf nih, bukan saya mengada-ada, 10 juta. Saya bilang sama istri saya, Mah, itu tukang beca masih ada nggak? Kalau dia mau ngawinin anak yang kedua, kasih pinjam aja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, tunduk kepala, kita doa. Kami punya Tuhan yang baik, yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Tapi jadikan kami anak-Mu yang tidak sengaja untuk berbuat dosa, karena kasih-Mu yang sempurna. Ajar kami untuk diam dalam kasih Tuhan dan membagikan kasih Tuhan itu kepada mereka. Setidaknya mereka tahu dan mengerti bahwa ada Tuhan, Tuhannya orang percaya, yang mengasihi kita juga tanpa batas. Hal yang kedua, ajar kami juga untuk mengasihi dengan tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, ras, tidak membedakan apapun, kelas, ataupun di dalam kehidupan kami, status. Tapi kami bisa mengasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertontonkan kepada kami tentang kasih-Mu yang abadi, kekal, yang hebat, yang sempurna itu. Kami masih jauh dari kesempurnaan itu. Tapi setidaknya kami mau belajar. Di Natal yang pertama, biarlah kami bisa mendemonstrasikan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Memang tidak menyenangkan kadang tidak menggembirakan. Tapi kami tahu ada karena dan supaya. Kami yakin dan di belakangnya tidak akan pernah merugikan kami. Amen. Ada jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu, keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kebutuhan, keperluan mereka, khususnya untuk Natal ini. Biar Engkau penuhi segala sesuatu. Mereka bisa merayakan Natal dengan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.